Perkenalkan, nama saya Luis Bigo Saragi dari kelas 10B. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin melengkapi tugas seni budaya yang diberi oleh Pak Agan. A few moments later. Sebelum masuk ke komiknya, di sini aku juga mau jelasin apa itu yang maksud komik dan lain-lain. Komik digital, komik biasa, dan lainnya. A few moments later. Yang pertama itu apa itu komik? Komik adalah karya seni yang menggabungkan gambar dan teks dalam panel-panel untuk menyampaikan cerita atau ide. Yang kedua, unsur-unsur komik. Gambar, ilustrasi yang menceritakan. Teks, dialog, dan narasi. Panel adalah bingkai-bingkai gambar. Balon teks, wadah dialog karakter. Alur cerita, urutan kejadian dalam cerita. Jenis-jenis komik adalah komik strip, komik pendek yang sering muncul di koran atau majalah, biasanya berisi humor atau sindiran. Komik cerita panjang, komik yang memiliki cerita lebih panjang dan lebih mendalam, sering kali diterbitkan dalam bentuk buku. Lalu ada komik manga, komik asal Jepang yang terkenal dengan gaya gambar yang khas dan cerita yang beragam. Keempat, DC. komik web, komik yang diterbitkan dan dibaca melalui internet, seringkali memiliki format dan gaya yang lebih bebas. Kelima, komik ilmiah, komik dengan tema futuristik atau ilmiah seperti dunia luar, angkasa, atau teknologi canggih. Komik superhero, komik yang menceritakan tentang pahlawan super dengan kekuatan luar biasa, seringkali diterbitkan oleh penerbit besar seperti Marvel atau DC. Komik satire, komik yang digunakan untuk menyindir atau mengkritik situasi sosial, politik, atau budaya. Komik petualangan, komik yang berfokus pada perjalanan atau eksplorasi, baik itu dalam dunia nyata maupun dunia fiksi. Komik sejarah, komik yang menceritakan peristiwa sejarah atau kehidupan sejarah. Langkah-langkah pembuatan komik. Konsep cerita, menentukan ide dasar dan alur cerita yang akan dijadikan komik. Yang kedua, membuat naskah atau sinopsis. Menyusun alur cerita dalam bentuk naskah atau sinopsis. Mendesain tokoh. Mendesain tokoh tuh menggambar desain tokoh-tokoh yang akan muncul dalam cerita. Membuat storyboard. Membuat storyboard adalah membuat rancangan kasar, tata letak panel, dan alur cerita. Menggambar sketsa. Sketsa adalah menggambar sketsa awal pada panel untuk menentukan posisi karakter dan objek. Membuat outline. Mempertegas sketsa dengan garis tegas atau tinta. Menambah detail.
Nah, menambah detail adalah biasanya tuh menambah detail tuh pada karakter latar dan elemen pendukung lain. Nah, mewarnai komik. Mewarnai komik adalah memberi warna pada komik atau memberi warna sih jika diperlukan. Menyusun dan mengedit. Nah, menyusun mengedit tuh mengatur ulang komik, menambah teks dan mengedit hingga siap dipublikasikan. Tuh dia tuh cara buat komik tuh yang bener tuh kayak gitu. Pengertian komik digital nih, kita masuk ke komik digital. Komik digital adalah komik yang diproduksi dan disebarkan dalam format digital, dibaca melalui perangkat atau elektronik tuh, kayak webtoon. Nah, itu juga saya dapat bikin kayak gini juga dari webtoon nih. Bisa bikin kayak gini nih dari webtoon, ngeliat di webtoon. Kita lanjut aja ya. Ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik digital. Pertama, berbasis digital. Kedua, bisa dibaca di perangkat elektronik. 3, interaktif. Keempat, menggunakan animasi yang bisa bergerak gitu. Yang kelima, dilengkapi efek suara kayak efek-efek suara-suara aneh gitu, tau gak sih? Nah, yang terakhir tuh mudah dibagikan atau di-share gitu online gitu, WhatsApp gitu, yang lain-lain lah. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Nah, di sini tuh saya gunain warna hijau sebagai latar, terus warna merah, putih, sama warna hitam, terus sama warna hitam juga tuh, warna putih sama warna hijau tuh, biru, nggak kelihatan banget tuh birunya tuh, dalam tuh biru. A few moments later. Nah, Lika-Liku ini tuh merupakan komik yang menceritakan kehidupan sehari-hari Laku, seorang pemuda yang tinggal di Jakarta. Laku digambarkan sebagai sosok yang penyabar, sabar, dan selalu berusaha untuk tidak marah. Ia seringkali dihadapkan pada situasi yang membuat kesal, namun ia selalu mencari cara untuk menemukan solusi. Cerita Lika-Liku ini terdiri dari berbagai episode yang tidak terkait secara langsung. Setiap episode menceritakan pengalaman Laku dan menghadapi berbagai tantangan seperti menghadapi teman yang suka berbohong, mencari pekerjaan yang sesuai, menghadapi pacar yang selalu marah, mengatasi masalah keuangan, menghadapi orang tua yang keras. Komik ini mengangkat tema-tema yang relevan dan dengan kehidupan sehari-hari seperti kesabaran dan ketabahan, persahabatan dan kepercayaan, cinta dan hubungan, keluarga dan lingkungan, moralitas dan nilai-nilai hidup. Gaya cerita Teguh Santoso menggunakan gaya cerita yang unik menarik dengan 1. Dialog yang santai dan harmonis, 2. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif, 3. Cerita yang ringan dan mudah dipahami, 4. Komentar sosial yang tajam dan kritik. Lika-Liku memiliki pengaruh besar pada komik Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak kartunis muda. Komik ini juga telah diterbitkan ulang beberapa kali dan menjadi koleksi yang dicari oleh penggemar komik. Nah, komik ini saya juga dapat dari Webtoon, aplikasi Webtoon yang ada di Play Store dan App Store.
anak-anak jika membuat komik itu adalah hal yang baik, karena itu adalah suatu hal kreatif di mana mereka menuangkan dari imajinasi pikiran melalui gambar dan tulisan. Saya juga selaku orang tua ingin berkomentar tentang komik yang dibuat oleh Louis, di mana judulnya Lika-Liku Laku. Di sini ceritanya tentang perilaku seorang anak yang mencerminkan tentang sikap. Menurut saya di sini untuk alur ceritanya sudah baik, hanya kurangnya di pewarnaan saja. Mungkin selanjutnya bisa dievaluasi agar mendapatkan hasil komik yang lebih baik lagi. Terima kasih.